Senang sekali bisa bersama dengan saudara lagi. Terlepas di mana saudara tinggal di dunia ini, ada satu hal yang terciptakan oleh pandemi ini, yaitu kebingungan. Terkadang terjadi kebingungan mungkin di rumah kita, terkadang juga di pekerjaan kita, atau juga untuk para pendeta atau hamba Tuhan. Banyak dari saudara yang bingung, apa panggilanku sekarang? Gereja akan tutup atau saya tidak akan punya cukup uang. Pada saat segala sesuatunya sepertinya terjungkir balik, dan itu akan sangat sulit sekali. Karena inilah yang terjadi. Kebingungan itu melumpuhkan. Melumpuhkan artinya menurunkan juga motivasi, menetralkan. Dan akhirnya itu membuat semua dari kita akhirnya tidak bisa bergerak maju. Pada saat kita bingung, kehilangan perspektif. Pada saat kita tidak yakin apa yang harus kita lakukan. Apakah ya kehendak Tuhan yang ini atau yang itu. Apakah saya harus mengatakan ini atau tidak melakukan ini. Apakah saya mulai mencari atau tidak mencari. Dan kita sekarang hidup di dunia di mana orang-orang bingung yang nggak pernah dialami sebelumnya. Dan saat saudara bingung, salah satu hal terpenting yang dapat saudara lakukan adalah mengurangi kerumitan atau keribetan itu sendiri. Ketika hidup kita sangat-sangat kompleks, ketika ada banyak hal yang terjadi, maksud saya apakah ini mungkin dalam bisnis atau olahraga, konsultan bisnis yang baik, pelatih yang baik, ketika timnya bingung, ketika ada permainan tidak berjalan dengan baik, mereka harus kembali ke pedoman yang sangat sederhana. Saya masih ingat ketika saya bermain basket saat saya masih kuliah. Dan pelatih kampus kami ada teman yang sangat dekat dengan John Wooden, dan dia mengajar di campnya setiap musim panas. Dan kami melakukan kegiatan UCLA Offense, dan setiap tahun ada sekitar 10 kejuaraan yang terjadi di situ. Dan saya rasa ini nggak akan pernah terulang lagi. John Wooden ketika dia bersama pemainnya di UCLA, yaitu pemain terbaik di dunia, dia ambil kaos kaki, kemudian dia tunjukkan kepada pemainnya cara memakai kaos kaki ini dengan benar. Dan para pemain muda itu, mereka pemain terbaik di negara itu. Ngapain kita di sini? Dan dia berkata, jika kamu memakai kaos kaki ini tidak benar, maka nanti akan ada lipatan. Kaki kamu akan melepuh. Dan kalau melepuh, mungkin nggak bisa melewati pertandingan ini. Kalau kamu nggak ikut satu pertandingan, kita mungkin akan kalah. Dan kalau kita kalah satu pertandingan, kita mungkin tidak akan memenangkan kejuaraan nasional. Vince Lombardi, seorang pelatih tua dari grup Packers, tiap tahun dia selalu memulai dengan berkata, ini adalah sepak bola. Dengan kata lain, saat saudara bingung, hal terpenting yang dapat saudara lakukan adalah menyederhanakan dan kembali ke dasar. Dan tidak banyak bagian dari Alkitab yang saya hafal garis besarnya. Tetapi bagian yang akan saya bagikan kepada saudara, saya menghafalkan garis besarnya. Dan alasannya karena saya sudah dibingungkan. Ini adalah merupakan mazmur yang sangat unik. Mazmur 90. Dari semua mazmur yang ditulis, ini adalah satu-satunya mazmur yang ditulis oleh Musa. Ini berbicara mengenai akhir dari hidupnya. Dan 40 tahun pertama, hal yang terbesar yang dia bisa sediakan di Mesir ialah dia nikmati itu semua. Dia memiliki kata-kata hikmat yang luar biasa. 40 tahun berikutnya ada keheningan di situ. Dan saat kesunyian itu, Tuhan mempersiapkan dia. 40 tahun berikutnya, dia memimpin umat Tuhan yang gak terlalu kooperatif. Dan menjelang akhir hidupnya, dia menulis Mazmur 90. Dan ini adalah mazmur yang memiliki perspektif. Ketika saya sedang berpikir dalam hati saya, atau ketika saya sedang bingung dengan pernikahan saya, atau saya bingung dengan keputusasaan yang terjadi, atau bingung tentang kehendak Tuhan, atau bingung tentang pelayanan saya, maka saya akan melihat dari Mazmur 90. Karena ini berbicara mengenai pemblokiran atau penanggulangan. Dan ini merupakan dasarnya. Ini adalah dasar dari semua kehidupan. Banyak dari kita yang mungkin ada dalam pelayanan atau mungkin ada banyak dari saudara yang tidak melayani, semua pasti punya pengalaman yang sama satu ini. Dan mungkin ini banyak terjadi belakangan ini. Saat saudara datang ke pemakaman, terutama saat saudara pergi ke pemakaman seseorang yang saudara cintai dan yang saudara dekat dengan orang itu seperti ada suatu perasaan yang mencekam. Kita semua punya jadwalnya, kapan datangnya, dan banyak hal yang kita lakukan. Tapi ketika itu orang dekat dengan kita, teman dekat, anggota keluarga, atau teman sesama pelayanan, dan mereka meninggal, kita mulai menyadari bahwa kita sedang melihat yang namanya kematian di depan kita. Dan orang ini yang baru saja meninggal. Dan pengkhotbah berkata bahwa lebih banyak hikmat ketika kita datang ke rumah duka daripada kita datang ke rumah pesta. Dan sepertinya ada banyak hal yang gak berarti. Ada kehidupan, ada kematian. Dan menurut saya Musa kurang lebih sudah melakukan 1 juta atau 1,2 juta penguburan selama 40 tahun. Dia melihat umat yang memberontak, dia melihat rencana Tuhan, dan dia melihat ada banyak hal yang umat Tuhan lakukan. Dan di dalam Mazmur 90, dia membimbing kita melalui 6 hal dasar yang bagi saya ini merupakan hal-hal yang perlu kita mengerti.
Dan hal ini seperti suatu lensa yang bagi saya bisa pasang pada saat saya mengalami satu situasi yang kebingungan. Dan saya tahu bagaimana menerapkannya 6 hal ini. Dan tiba-tiba saya memiliki satu perspektif. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Dan kata pertama itu Tuhan Adonai. Engkaulah Allah yang menciptakan, Allah yang luar biasa. Engkau telah menjadi tempat perteduhan kami. Dan dia mengambilnya dari Ulangan 33. Itu adalah tempat yang aman, tempat berlindung, dan tempat supaya ada hubungan pribadi di situ. Kemudian dia melanjutkan dengan berkata, sepanjang semua generasi. Nah, bahkan dikatakan sebelum ada waktu, bahkan sebelum gunung-gunung itu lahir. Pada dasarnya dia mengatakan Tuhan itu adalah pencipta. Dia adalah pribadi yang kekal, dia lebih tinggi dari semua. Dia berkata, Engkau adalah El, Engkau adalah Tuhan. Dan banyak dari saudara tahu bahwa Baal atau Baal adalah putra El. Dan Musa berkata, Tuhan itu lebih tinggi dari semua dewa-dewa lainnya. Ini yang saya ingin saudara untuk dapatkan. Tuhan itu maha besar. Dan ini menyederhanakan segala kebingungan yang ada. Pertama, yang terpenting, semua dalam hidup ini, walaupun dengan segala hal yang naik atau turun, semua tekanan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bersifat pribadi. Dan ini adalah titik referensi yang tidak terbatas, bahwa Dia maha kuasa, Dia maha tahu, Dia kekal. Dan Dia memberi kita sesuatu untuk dipegang ketika segala sesuatu di dunia ini sedang berubah. Dan dengan masing-masing dasar ini, saya memiliki pertanyaan yang diagnostik. Dan pertanyaan diagnostik saya adalah, apakah saya benar-benar terhubung dengan Tuhan? Karena saudara lihat ketika ada dosa dalam hidup saya, atau ketika saya menjauh dari Tuhan, ketika hal-hal yang terjadi dalam hidup saya, dan itu membuat saya akhirnya kehilangan perspektif. Ketika saya tidak terhubung dengan benar dengan Tuhan, maka pemikiran saya menjadi kabur, persepsi saya menjadi hilang. Jadi hal utama dan yang terpenting ialah saya ingin memiliki gambaran yang sangat jelas dan saya ingin diingatkan kembali. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak berkuasa. Tuhan tidak bisa datang, kita mulai meragukan Dia. Karena mungkin kita gagal untuk melihat dan mengingat siapa Dia sebenarnya. Saya mendengarkan seorang pembicara beberapa tahun lalu dan dia terhubung dengan militer. Dan pada suatu saat dia makan malam tepat di tengah pusat kendali atau komando dari sebuah kapal selam nuklir. Dan dia mengajukan pertanyaan dan dia berkata, berapa lama kamu bisa tinggal di bawah air? Kita harus naik ke atas setiap 90 hari. Dan teman saya berkata, jadi kalian membutuhkan lebih banyak air dan lebih banyak makanan pasti ya? Oh enggak, kita bisa tinggal lebih lama sebenarnya. Lalu kenapa kalian harus naik ke permukaan? Misil-misil ini tidak boleh meleset sepersekian derajat pun. Dan selama kami ada di bawah permukaan, selama 90 hari, ada daya tarik bumi yang merubahnya. Jadi ketika kita naik ke permukaan, kita akan memasang antena dan kita akan mengarahkannya kepada bintang utara. Kemudian kami akan mengkalibrasi ulang semua peralatan kami dan itu harus mengarah kepada bintang utara. Dan saya mau ingatkan kepada saudara, kalau saudara bingung, hal yang pertama-tama yang harus saudara lakukan, harus ingat bahwa Tuhan itu maha besar. Kita harus mengkalibrasi ulang, mulai menyembah Dia, mulai ingat bahwa Dia adalah Tuhan yang maha tahu, Dia Tuhan yang maha kuasa, Dia berdaulat, Dia baik, Dia adalah Tuhan yang adil. Lalu ada perbedaan besar, perhatikan ayat ketiga. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Dasar yang kedua, hidup itu singkat. Perhatikan ini, 1000 tahun seperti sehari. Waktu jaga malam itu kurang lebih 4 jam. Seperti gambaran banjir yang datang begitu saja. Seperti banjir bandang yang menyapu lalu semuanya. Lalu dia berkata, di waktu pagi. Nah, ada satu tempat di Israel di mana saya pernah pergi ke sana, ada satu lembah di situ yang warnanya hijau sekali di pagi hari. Tapi begitu angin panas masuk di siang hari, begitu sudah sore, lembah itu menjadi warna coklat semuanya. Hidup itu singkat. Dan inilah pertanyaan yang saudara perlu tanyakan kepada diri saudara sendiri. Apakah saya siap mati? Dan ini memberikan suatu penjelasan yang sangat luar biasa. Hidup itu singkat. Kita secara nggak sadar berpikir bahwa kita akan hidup untuk waktu yang sangat-sangat lama. Tapi kalau kita pikirkan lagi, kita seperti uap. Yang begitu datang, kemudian kita sudah pergi lagi. Apakah aku sudah benar terhubung dengan Tuhan? Kedua, apakah aku siap untuk mati? Apakah aku memiliki hubungan pribadi dengan Kristus? Sudahkah saya membereskan masalah hubungan yang ada dalam hidup saya, sehingga jika saya mati besok, saya akan merasa damai?
Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara tahu, saudara punya hanya 30 hari untuk hidup, lihat kalender saudara, dan lihat 30 hari dari sekarang, tepat 30 hari dari sekarang, lalu boom, saudara meninggal, jantung saudara berhenti. Apakah saudara akan mulai hidup dengan cara yang berbeda? Mungkin ada orang yang harus saudara datangi dan saudara harus minta ampun, atau mungkin ada waktu-waktu yang sangat berharga yang ingin saudara habisi dengan orang-orang yang saudara sayangi dan saudara merasa itu yang harus saudara lakukan. Mungkin ada prioritas yang saudara perlu sesuaikan. Kalau saudara perlu melakukan perubahan hidup yang radikal, saya rasa inilah waktunya sekarang. Tuhan itu maha besar dan hidup ini singkat. Dan kemudian perhatikan, inilah mengapa hidup ini singkat. Musa melihat semua orang dan semua orang meninggal. Dan mereka semua meninggal karena ketidaktaatan. Tuhan punya rencana yang baik. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Ini berbicara tentang hari penghakiman. Kalau saudara lagi Bible study sama saya, maka saya akan minta saudara untuk mengeluarkan pulpen, lalu saya akan berkata, coba kamu lingkari sisi manusia di bagian ini, di mana secara harafiah berbicara tentang dosa itu serius. Menghabiskan ketakutan, kesukaran, penderitaan, masalah, cepat berlalu, melayang lenyap. Dan dia melanjutkannya hanya untuk mengatakan kepada kita bahwa dosa itu serius. Jadi pertanyaan saya untuk saudara ialah, ini merupakan dasar yang ketiga. Apakah saya menganggap dosa itu serius? Dosa mengaburkan pikiranku dan mengeraskan hatiku. Bagian dari mengapa kita menjadi bingung atau ketika kita mengalami tekanan, mungkin pandemi ini, ketika kita takut, ketika segala sesuatunya mati rasa di dalam, kita adalah manusia. Tuhan mengerti. Tapi ketika hal itu terjadi, kita akan cenderung menyimpang dan kita mulai berkompromi sedikit. Kemudian kita akan berkompromi sedikit lagi. Dan Musa berkata, kalau engkau ingin mendapatkan kejelasan, ingatlah Tuhan itu maha besar. Apa engkau sudah benar memiliki hubungan dengan Tuhan? Kedua, hidup itu singkat. Lakukanlah apa yang penting dan lakukanlah sekarang. Dan alasannya mengapa hidup itu pendek, karena dosa itu serius. Tuhan menuntut kekudusan, dan Dia akan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita, dan Dia menyediakannya itu melalui Kristus. Tapi kita perlu menganggap bahwa dosa itu sangat-sangat serius. Perhatikan bagian selanjutnya. Dia berkata, kebijaksanaan itu penting. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 11 ayat sebelumnya berbicara mengenai Musa sedang melihat ke belakang. Dan ketika dia melihat kembali ke anak-anak Israel dalam perjalanan mereka, dalam iman mereka, kemudian ketidakpercayaan mereka, saat mereka menguji Tuhan dan juga mengembara di padang gurun. Pada dasarnya dia berhenti dan berkata, engkau lupa bahwa Tuhan itu maha besar. Kalian lupa Dia membelah laut merah. Kalian lupa bahwa Dia menyediakan mana. Kalian lupa air yang mengalir dari batu. Kalian lupa gunung-gunung bergoncang dan ada asap yang keluar dari situ. Kalian harus ingat bahwa Tuhan itu maha besar. Dan engkau harus melihat bahwa hidup itu begitu pendek sekali. Karena dosa itu sangat-sangat serius. Jadi yang kau butuhkan untuk mengerti hal itu adalah kebijaksanaan. Engkau perlu memahami bagaimana Tuhan merancangkan kehidupan untuk bekerja di sekitar kita. Itu namanya hikmat. Dari Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Permulaan dari hikmat, yaitu pengetahuan, pengertian, kehati-hatian. Kata hikmat dalam bahasa Ibrani artinya adalah Tuhan telah mengatur kehidupan ini untuk berjalan sesuai dengan caranya tersendiri. Dan hikmat artinya kita melakukan hidup sesuai dengan rancangan Tuhan tersebut. Jadi di sepanjang Alkitab kita bisa melihat bahwa inilah harusnya hubungan itu terbentuk. Dan harusnya uang berlaku seperti ini. Dan inilah caranya engkau mengampuni orang lain.
Dan hikmat Tuhan yaitu membuat kita mengerti apa yang firman Tuhan katakan dan menyelaraskan hidup saudara, sikap saudara, dan perilaku saudara sehingga engkau mengikuti itu. Oleh sebab itu Musa berdoa seperti ini. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami dengan baik agar kami dapat memperoleh hati yang bijaksana. Dan pertanyaan saya ingin tanya pada saudara ialah, apakah saudara sedang menghabiskan hidup saudara atau sedang menginvestasikan hidup saudara? Saya benar-benar memikirkan hal ini akhir-akhir ini. Ketika kita terjebak dalam pandemi ini, ketika kita memiliki waktu sendiri, ketika saudara bergumul dengan keputusasaan dan bahkan depresi, saya mulai berenung. Oke Tuhan, hidup ini tentang apa Tuhan? Apakah hidup saya benar-benar sudah diinvestasikan? Apakah aku sungguh-sungguh sudah melakukan yang seharusnya Engkau suruh aku lakukan Tuhan? Dan saya mengajarkan pesan Tuhan ini bertahun-tahun yang lalu dan untuk pertama kalinya waktu itu. Setidaknya mengenai Mazmur ini. Dan untuk bagian ini, seperti saudara tahu, ini adalah Mazmur yang cukup terkenal. Ajarilah kami menghitung hari-hari. Saat itu sebagai seorang Kristen muda, lalu saya mulai berpikir dan saya mulai menghitung secara matematika. Kalau saya berusia 25 tahun, berarti kita memiliki 16.000 hari lagi untuk mencapai umur 77 tahun. Kalau saudara berusia 35 tahun, berarti saudara memiliki 12.775 hari lagi. Jika saudara berusia 45 tahun, saudara memiliki lebih dari 9.000 hari lagi. Jika saudara berusia 50 tahun, saudara memiliki sekitar 5.500 hari lagi. Jika saudara berusia 65 tahun, artinya saudara memiliki kurang lebih 2.000 hari lagi. 2 hari lalu, sama seperti saudara, saya sedang mengalami pasang surut dan pergumulan. Seseorang mengirimi saya sebuah video tentang seorang pria yang saya sangat kagumi. Umurnya sekitar 80 tahun, dia seorang gembala dan Tuhan sungguh-sungguh memakai dia. Dia banyak melakukan hal yang luar biasa, tetapi dia juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Dan saya mendengar dia di interview, kurang lebih 2,5 jam interviewnya. Dan pelan-pelan dia mulai mengatakan bahwa ini adalah 15 hal yang terpenting yang saya pelajari selama 80 tahun berjalan dengan Tuhan. Seakan-akan sedang berbicara dengan Musa. Dan ketika saya mulai mendengarkan dia dan mulai mendengarkan prinsip-prinsip yang dibagikannya, apa yang saya lakukan? Saya mengambil telepon saya, lalu saya membuka kalkulator, dan saya mulai menghitung kalau dari umur saya sekarang sampai umur ke-70 tahun, ya mungkin Tuhan memberikan saya umur lebih daripada 70 tahun. Ya tapi di firman Tuhan mengatakan sekitar 70 tahun. Jadi saya memasukkan 70 dikurang umur saya dan saya mulai menghitung berapa hari sisa hidup saya. Saya mau katakan saudara itu sungguh-sungguh menyadarkan saya. Sungguh-sungguh menyadarkan saya. Berapa hari yang tersisa dari hidup saudara? Ya mungkin saudara dalam hidup saudara ada banyak hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Ada orang ini ngomong itu, orang itu ngomong itu tentang saya. Kemudian saya harus pindah ke sini atau enggak. Sepertinya hal ini nggak bisa berhasil buat saya. Saya pengen ini tapi saya nggak bisa dapat, tidak terpenuhi. Dan kita memiliki banyak hal-hal kecil saudara. Dan Musa berkata, ini yang kukatakan kepadamu. Biarlah engkau ingat bahwa Tuhan itu besar, hidup itu singkat, dosa itu serius, dan hikmat itu penting. Dan saudara perlu tahu ini dari Tuhan, dan ini harus kita lakukan. Kita mendapatkannya dari firman Tuhan, mendapatkannya dari roh Tuhan, dan mendapatkannya dari nasihat bijak satu sama lain. Itu sebabnya kita harus berkumpul bersama-sama, terutama masa-masa ini. Lalu dia melanjutkannya dan memberikan kita dasar yang kelima. Dan saya suka bagian ini, belas kasihan Tuhan itu tersedia. Di beberapa waktu kita bersama, kita telah melakukan beberapa kali tanya jawab. Dan salah satu hal yang terus muncul di waktu tanya jawab adalah orang-orang yang gagal yang mulai bertanya. Mereka mengajukan pertanyaan dengan cara yang agak terselubung. Pertanyaan seperti, bagaimana kalau begini, bagaimana dengan itu. Namun di balik itu, kalau saya sadari bahwa orang-orang ini yang selama ini beberapa bulan terakhir ini dalam pandemi ini, mereka mungkin menyadari bahwa mereka tahu mereka salah. Mereka merasa nggak dekat sama Tuhan. Dan mereka boleh bertanya-tanya, saya bisa bertemu dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa kembali lagi? Bagaimana saya bisa berada di tempat yang Tuhan inginkan? Musa berkata, ampunilah ya Tuhan. Dan dia menggunakan kata ini, nama Yahweh. Ya Tuhan, Allah perjanjian. Maafkanlah. Berapa lama lagi? Kasihanilah hamba-Mu Tuhan. Yang kami di waktu pagi. Dengan apa? Dengan kasih setiamu. Supaya apa? Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Setelah kami bersuka cita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Dan Musa mengatakan ini, karena seperti saudara tahu, dia mengalami juga kemarahan, kekerasan, dosa. Dan semua yang dikatakan itu benar-benar terjadi dan memang hidup ini singkat. Dan kita membutuhkan hikmat.
Dan dia sudah sampai di akhirnya. Dan dia melihat sekelilingnya. Dan dia mulai membayangkan hari-harinya bersama dengan Tuhan. Kasihan dan pengampunan Tuhan itu tersedia. Perhatikan permintaannya. Kiranya kemurahan Tuhan, minta kepada Tuhan. Kasihanilah kami. Dan perhatikan kata yang positif di sini. Dan penuhi kami dengan sukacita, kegembiraan, dan buat kami senang. Tuhan itu maha besar. Hidup ini singkat. Dosa itu serius. Hikmat itu penting. Belas kasihan Tuhan tersedia. Dan pertanyaan yang harus kita tanyakan hari ini, apakah kita mengalami sukacita Tuhan? Izinkan saya menanyakan itu pada saudara. Mazmur 16 ayat 11 mengatakan bahwa di hadirat Tuhan penuh dengan sukacita. Dan menurut saya, salah satu hal yang perlu kita lakukan ketika kita sedang bingung, pun saudara merasa pengen atau tidak, ialah untuk tetap datang kepada Tuhan. Sukacita adalah indikator dari kehadiran Tuhan. Sukacita bukanlah kebahagiaan. Sukacita adalah produk dari hubungan yang terbentuk di dalam hati saudara dengan juru selamat yang hidup. Sukacita adalah produk hasil dari Roh Tuhan yang memanifestasikan kehadiran Yesus dan kuasa Yesus dan kepribadian Yesus yang sebenarnya dalam hidup saudara. Itu adalah buah roh. Nehemia berkata bahwa sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Itu yang menguatkan kita. Saya mendorong saudara untuk meminta belas kasihan Tuhan. Banyak dari kita adalah guru dan pengkhotbah firman Tuhan. Dan berapa kali kita sering memberitahukan orang mengenai Lukas 15. Bapa melihat tangannya terbuka. Kita jago sekali untuk memberitakan firman Tuhan itu lebih daripada yang harusnya kita percayai. Banyak pendeta, begitu banyak pemimpin gereja, banyak pebisnis, mungkin yang berkomitmen, dan jauh dalam lubuk hati mereka. Mereka merasa sepertinya tangan Tuhan sedang disilangkan. Karena kan Tuhan sedang menuntut saudara dan saudara tidak bisa mengejarnya. Dan Musa, setelah bertahun-tahun, kasih karunia Tuhan itu tersedia. Tuhan mengasihi engkau, masuk dalam hadiratnya. Saudara tidak perlu hidup dengan rasa malu, saudara tidak perlu hidup dengan rasa bersalah, tapi engkau harus jujur pada Tuhan. Sungguh-sungguh jujur. Ingat dalam Mazmur 51, ketika Daud berdosa, dia baru saja melewati puncaknya. Harusnya dia lebih tahu, dia adalah orang yang lekat kepada hatinya Tuhan. Dia melakukan perzinahan, dan dia menutupinya, dan kemudian dia melakukan pembunuhan, dan kemudian dia diperhadapkan oleh Nathan. Tapi ketika dia berdoa, hanya kepadamu Tuhan, aku telah berdosa. Kembalikanlah kepadaku sukacita keselamatanku. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita di saat kita melewati masa-masa yang sulit ini. Yang terakhir, dan saya suka ini positif, sukses itu mungkin. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Perhatikan apa yang dia katakan di sini. Dia berkata, Tuhan, aku ingin perbuatanmu, hal-hal yang telah engkau lakukan. Jawaban doa, pekerjaanmu. Tunjukkanlah kepada kami. Kami melihat semua perbuatanmu. Semarakmu atau kemegahanmu, perhatikan dia menginginkan warisan di sini. Aku ingin kemegahanmu, semarakmu diteruskan kepada anak-anak. Dan dari bahasa Ibrani artinya adalah keindahan atau kecantikanmu Tuhan. Dan itu bisa beristirahat atau ada di atas kami. Dapatkah saudara bayangkan bahkan di dalam pandemi seperti ini, bahwa keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan dapat bertumpu pada kita. Dan itu bisa menyegarkan jiwa kita dari dalam keluar. Dan dia akan memberikan kita ketenangan, kedamaian, dan keyakinan di tengah semua tantangan ini. Saya rasa seperti itulah Yesus. Itulah yang membuat setiap orang laki-laki atau perempuan pada saat itu tertarik kepada Yesus. Karena ketika ada semua kebingungan yang terjadi dalam dunia, ada sesuatu tentang Yesus karena dia terhubung dengan Bapa. Dia selalu tinggal di dalam Bapa dan tinggal di dalam firman-Nya. Jadi dia menanyakan dua hal yang besar di sini. Dia berkata, Tuhan, aku ingin mengenalmu dan aku ingin membuatmu dikenal dan aku ingin meninggalkan warisan untuk anak-anakku. Saat saudara bingung, ada 6 pertanyaan yang saudara bisa tanya. Dan saya membuat catatan ini dari Mazmur 90. Tuhan itu maha besar, hidup itu singkat, dosa itu serius, hikmat itu penting, belas kasihan tersedia, dan kesuksesan adalah mungkin. Pertanyaan yang saya tanya pada diri saya sendiri ketika saya bingung. Cep, apakah kamu sudah memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan? Cep, apakah kamu sudah siap mati sekarang?
Cip, apakah kamu menganggap dosa itu serius? Cip, apakah kau menyanyiakan hidupmu atau kau sedang menginvestasikan hidupmu? Cip, apakah engkau mengalami sukacita Tuhan? Dan yang terakhir, Cip, apakah engkau memberi dampak bagi duniamu untuk selamanya? Saya untuk mendorong saudara untuk melihat kembali Mazmur 90 dan menggunakannya sebagai lensa yang saudara bisa gunakan untuk melihat kebingungan yang terjadi dalam hidup saudara, dan kemudian meminta Tuhan untuk berbicara, meminta kasih karunia Tuhan untuk turun ke atas saudara sehingga engkau bisa menanggapinya. Tuhan, terima kasih untuk setiap saudaraku Tuhan. Biarlah engkau membantu kami supaya kami bisa belajar dari kehidupan Musa dan pengalamannya. Di dalam nama Yesus. Amin.